Halo, selamat datang di channel revisi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun proposal skripsi dengan baik dan benar. Yuk, kita mulai saja. Baik, untuk memulai penyusunan proposal skripsi, di sini saya sudah menyusun draft proposal. Tentunya nanti akan saya cantumkan linknya pada kolom deskripsi. Yang pertama-tama, ketika kita akan menyusun sebuah proposal, yang harus kita cek adalah pada bagian layout, kemudian kita pilih margin dan custom margin. Mohon dicek lagi bahwa pemilihan kertas di sini Anda pilih A4 dengan topnya atau atasnya, batas atasnya 4 cm, bawahnya 3, kemudian kirinya 4 dan kanannya 3. Pastikan aturan ini dituliskan seperti ini, kemudian klik OK. Nah, dalam penulisan judul ya, kita cek satu-satu. Untuk penulisan judul, perhatikan Anda klik home, kemudian untuk jenis fontnya Anda pilih Times New Roman ya, Times New Roman, kemudian ukurannya 12 dengan spasi 1. Ingat spasinya 1. Nah, pastikan bahwa spasinya 1 dengan cara Anda klik layout, kemudian cek before dan afternya 0, 0 ya. Kalau lebih tinggi berarti di nolkan, kalau lebih kurang di nolkan ya. Ini spasinya 1, kemudian Anda tuliskan skripsi. Nah, diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata 1. Kebetulan yang saya ambilkan contoh di sini untuk program studi teknik informatika. Mungkin bagi program studi yang lain silahkan untuk menyesuaikan. Kemudian ini untuk penulisnya, ada nama sama di fontnya Anda tetap pilih Times New Roman dengan ukuran 12, dan ini NIM-nya, fakultasnya apa, kemudian kampusnya apa, dan tahunnya berapa. Halaman berikutnya Anda tulis halaman persetujuan, di mana proposal ini diajukan oleh nama, kemudian NIM, program studi, dan judulnya apa ya. Telah disetujui oleh pembimbing skripsi sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk seminar proposal ya. Ini baru seminar proposal ya. Nah, halaman berikutnya adalah halaman 3, yaitu halaman pengesahan. Nah, halaman ini Anda hanya mengisi nama, NIM, program studi, dan judul, sedangkan untuk pengesahan ini diisi pada saat saudara telah menyelesaikan sidang proposal skripsi ya. Baik, kita mulai masuk ke bagian inti. Di sini untuk poin 1, Anda menuliskan secara singkat judul yang Anda maksud dari proposal tersebut ya. Selanjutnya, untuk poin berikutnya Anda tulis latar belakang. Nah, latar belakang itu dibuat minimal 3 paragraf ya. Nah, paragraf yang pertama berisi masalah secara umum yang akan dianalisis dalam penelitian ini secara umum. Nah, satu contoh misalnya, di sini ada implementasi absensi mahasiswa berbasis microcontrol dengan menggunakan RFID. Nah, yang lebih mudah dalam penulisan latar belakang di sini adalah saudara tuliskan poin per poin ya, poin per poin. Nah, satu contoh misalnya gini, yang saya lihat di sini saya mau menulis masalah secara umum. Nah, masalah secara umum intinya mahasiswa dalam melakukan perkuliahan, mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan akan melakukan presensi. Nah, ini secara umum. Kemudian masalah apa lagi? Misalnya jumlah mahasiswa banyak
ini masalah juga. Kemudian terkadang mahasiswa melakukan penitipan presensi. Nah, masalah secara umum di sini ditulis dalam bentuk poin-poin saja. Nanti kalau Anda sudah menemukan masalah mengerucut pada satu hal, di sini baru Anda buat dalam bentuk paragraf. Gampangnya seperti itu. Jadi jangan cerita tentang paragraf dulu gitu. Ini untuk masalah secara umum. Kemudian bagaimana untuk masalah secara khusus? Masalah secara khusus Anda fokus pada teknologinya ya. Bagaimana cara untuk melakukan presensi. Misalnya kita ambil masalah dari masalah yang umum ini ya. Jadi masalah mengikuti perkuliahan, bagaimana cara melakukan presensi secara update. Nah, kemudian di sini jumlah mahasiswa banyak, bagaimana caranya mengatasi presensi yang cepat dengan banyaknya mahasiswa gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana mahasiswa melakukan terkadang mahasiswa melakukan penitipan presensi. Berarti kita tulis bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya adanya penitipan absen atau apa ya, mungkin bahasa titip absen ya gitu gaulnya kan gitu. Adanya kebohongan atau intinya itu ya. Baik, kemudian yang berikutnya ini masalah khusus ya, saya hapus. Nah, baik, di sini paragraf ketiga itu Anda menuliskan bagaimana cara solusi. Nah, tinggal dituliskan di sini untuk paragraf ketiganya, berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis mempunyai pemikiran untuk melakukan penelitian tentang bagaimana cara membuat bla 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 ya. Nah, ini disesuaikan dengan judul, tapi judulnya tidak perlu ditulis pada paragraf ini dengan judul apa-apa ya, karena judul sudah tertulis pada halaman utama atau cover gitu. Sekali lagi di sini pada draft proposal yang saya tuliskan di kolom deskripsi ini saya tulis dengan huruf kapital di sini, tidak perlu ditulis pada paragraf ini untuk judulnya. Baik, itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti tuliskan di kolom komentar. Kemudian untuk perumusan masalah adalah rangkuman masalah dari yang diambil dari latar belakang ya. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas ya, maka dapat dirumuskan suatu masalahnya bagaimana cara bla 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 gitu ya. Oke. Kemudian untuk batasan masalah ini untuk membatasinya. Jadi banyaknya masalah dalam proposal ini, maka perlu membatasi masalahnya apa aja nih ya, ditulis poin per poin ya. Misalnya Anda menggunakan RFID, kemudian sistemnya kalau memang Anda menggunakan sistem online, misalnya menggunakan PHP, database-nya pakai MySQL atau apa, dibatasi. Kemudian hak aksesnya ada berapa ya, ditulis di
batasan ini ya. Hak aksesnya ada berapa? Ada 3 misalnya, administrator, kemudian ada operator, dan ada mahasiswa misalnya begitu. Nah, kemudian di poin selanjutnya di tujuan penelitian, yaitu mengarah pada tujuan. Sebenarnya ini mudah saja ya, bahwa tujuan ini mengarah pada judul. Di sini judul terlihat bahwa sistem absensi mahasiswa berbasis microcontroller di sini sudah muncul sebenarnya. Ya, jadi lebih diarahkan ke judul. Penulisan laporan penelitian, atau kita samakan ya, penulisan proposal ya. Jadi upayakan disesuaikan ya, kalau proposal, kalau skripsi. Penulisan proposal ini bertujuan untuk menganalisis, merancang, dan membuat bla 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 bla. Ini fokus ke sini. Baik, paham sampai di sini ya. Oke. Kemudian untuk manfaat penelitian, manfaat dibagi 2 saja secara umum, yaitu ditulis manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis ini Anda pikirkan bahwa ketika Anda menulis sebuah naskah penelitian, ini akan dibaca secara teori oleh orang lain atau oleh pembaca. Nah, apa manfaatnya? Misalnya di sini ada sudah saya tuliskan clue-nya, dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya, untuk pengembangan berikutnya, untuk pembelajaran pembaca, dan lain-lain ya. Nah, sedangkan manfaat praktis di sini adalah manfaat praktis dari hasil penelitian yang Anda tulis. Misalnya kalau di sini ini presensi mahasiswa berbasis microcontrol, berarti manfaat praktisnya misalnya memudahkan mahasiswa dalam melakukan presensi, memudahkan mahasiswa dalam melakukan memudahkan operator dalam melakukan rekapitulasi dari presensi dan lain sebagainya ya. Baik, kemudian untuk poin berikutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini saya hanya bahas secara umum saja. Untuk secara detailnya bagaimana cara mencari tinjauan pustaka, saya akan bahas di video berikutnya. Untuk tinjauan pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu ya, yang dijadikan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan. Nah, penelitian terdahulu yang digunakan harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi jumlah penelitian terdahulu dicantumkan di sini minimal 3 referensi. Jadi kalau 1 atau 2 itu tidak boleh. Kalau lebih banyak ini akan jauh lebih baik. Untuk selanjutnya, referensi di sini juga minimal 3 tahun terakhir untuk bidang informatika ya, sehingga kebaruannya tidak perlu diragukan. Baik, itu tinjauan pustaka. Sekali lagi saya akan bahas bagaimana cara melakukan pencarian tinjauan pustaka pada video berikutnya. Kemudian selanjutnya ini untuk landasan teori. Landasan teori ini berhubungan dengan penelitian-penelitian yang Anda lakukan ya. Tentunya sama dengan tinjauan pustaka, ini dalam melakukan pencarian landasan teori saya akan bahas pada video berikutnya. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini terdiri dari jenis dan sumber data apa saja, kemudian metode pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem. Silahkan Anda pahami dan sinkronisasi antara metode yang Anda gunakan dengan judul penelitian yang Anda angkat ya. Jadi itu harus disesuaikan antara satu orang dengan orang lainnya, pastinya akan berbeda. Jadi Anda tidak boleh copy paste dengan temannya, karena belum tentu tema atau judul yang Anda angkat sesuai dengan metodologi yang diangkat oleh teman Anda ya. Oke. Di sini juga dalam pemilihan metode akan saya jelaskan di video berikutnya. Baik, untuk poin berikutnya di lokasi penelitian di sini dapat saudara tulis secara opsional. Jadi baik bisa Anda tulis ataupun Anda tidak tulis, sesuaikan dengan tema yang Anda angkat. Kalau memang itu
studi kasus, maka wajib Anda tuliskan untuk lokasi penelitiannya di mana. Sedangkan untuk penelitian yang independen, Anda tidak perlu melakukan penulisan untuk lokasi penelitian. Kemudian untuk di sistematika penulisan berisi tentang bab dan subbab mulai dari awal ya, Anda jelaskan bab 1 ya, terdiri dari latar belakang, kemudian perumusan masalah, kemudian batasan dan lain sebagainya. Bab 2 Anda jelaskan di landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang saudara lakukan. Kemudian yang bab 3, bab 4, bab 5 dan lain-lain dijelaskan. Nah, untuk jadwal penelitian Anda bisa tuliskan di sini dengan tabel ya. Nah, secara umum saya mengambil yang menulis bahwa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, karena saya tidak tahu Anda melakukan penelitian mulai dari bulan apa ya. Kemudian untuk jenis kegiatan, mohon untuk menuliskan jenis kegiatan sesuai dengan metode yang kalian gunakan ya. Sekali lagi, jenis kegiatan ini disesuaikan dengan metode yang kalian gunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini akan saya jelaskan daftar pustaka pada video berikutnya. Penulisan daftar pustaka, mungkin ada yang menuliskan secara manual dengan aturan-aturan tertentu, atau ada juga yang menuliskan menggunakan software tertentu, misalnya Mendeley dan lain sebagainya. Oke, dan itu selesai. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan proposal atau penulisan proposal secara global. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.